Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai similaritas dan dilatasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok 10 yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Faridah Hidayat Al-Fikroh dengan NIM 027, dan teman saya Rafika Saskia Febrianti dengan NIM 052. Kemudian ada teman saya yang satunya bernama Eka Marfuasi, dan kemudian yang satu lagi bernama Dewi Sinta dengan NIM 101. Marilah kita awali perkuliahan pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Kemudian pemaparan materi. Materi yang pertama mengenai similaritas yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Perhatikan definisi 8.1 mengenai similaritas. Transformasi T disebut kesebangunan jika dan hanya jika ada konstanta K lebih dari 0 untuk setiap P dan Q. Sehingga P aksen Q aksen sama dengan K dikali P Q dengan P aksen sama dengan TP dan Q aksen sama dengan TQ. Kemudian perhatikan gambar 8.1. Nah, pada gambar tersebut memberi gambaran bahwa suatu pemetaan yang merupakan kesebangunan dengan K sama dengan 2, di mana P aksen sama dengan TP, Q aksen sama dengan TQ, dan R aksen sama dengan TR. Jadi, P aksen Q aksen sama dengan 2 kali P kali Q. Dan P aksen R aksen sama dengan 2 PR. Nah, kita bisa melihat garis tersebut. Panjang garis PR ini setengahnya dari panjang P aksen R aksen. Dan panjang dari P aksen Q aksen itu 2 kali panjang garis PQ. Karena konstantanya adalah 2, sehingga jarak ataupun panjang dari P aksen Q aksen sama dengan 2 kali panjang PQ, seperti itu. Pada kesebangunan yang memiliki nilai K sama dengan 0, kesebangunan tersebut akan berupa isometri, sebab P aksen Q aksen sama dengan PQ. Dengan demikian, jelaslah bahwa isometri adalah bagian dari kesebangunan. Untuk memperoleh sebuah isometri, tidak dapat diturunkan dari kesebangunan begitu saja. Akan tetapi, sifat-sifat yang berlaku pada isometri otomatis berlaku pula dalam kesebangunan. Oleh karena itu, jika T suatu kesebangunan, pada T berlaku teorema dasar isometri sebagai berikut. Perhatikan teorema 8.1. Jika T kesebangunan, maka 1. T memetakan garis pada garis. Yang kedua, T mengawetkan ukuran sudut. Dan yang ketiga adalah T mengawetkan kesejajaran. Kita akan buktikan pada slide selanjutnya. Mari kita buktikan teorema 8.1 dengan syarat yang pertama, yaitu memetakan garis pada garis. Andaikan
G garis yang memuat titik A dan B dengan A tidak sama dengan B. Misalkan A aksen sama dengan A, TA, dan B aksen sama dengan TB. Akan dibuktikan bahwa transformasi terhadap garis G sama dengan garis A aksen B aksen dengan transformasi terhadap garis G atau TG sama dengan Y, di mana Y sama dengan TX untuk setiap X elemen dari garis G. Untuk membuktikan dua garis tersebut sama, dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, transformasi terhadap garis G atau bisa kita sebut dengan TG merupakan himpunan bagian dari garis A aksen B aksen. Dan begitu sebaliknya, garis A aksen B aksen merupakan himpunan bagian dari transformasi garis G. Bukti, ambil P aksen elemen TG berarti P elemen G sehingga TP sama dengan P aksen. Pada kasus 1, andaikan P antara A dan B, maka AP plus PB sama dengan AB. Sementara itu, di sini didefinisikan bahwa A aksen sama dengan TA, B aksen sama dengan TB, dan P aksen sama dengan TP. Maka A aksen P aksen sama dengan KAP dan P aksen B aksen sama dengan KPB. Jadi A aksen P aksen plus P aksen B aksen sama dengan KAP plus K dikali PB sama dengan K dikali AP plus PB, sehingga hasilnya adalah K A kali B. Perhatikan gambar 8.2. Menurut definisi kesebangunan, A aksen B aksen sama dengan K dikali A kali B. Maka A aksen P aksen plus P aksen B aksen sama dengan A aksen B aksen. Hal ini berarti bahwa P aksen terletak di antara titik A aksen dan B aksen. Jadi A aksen, P aksen, dan B aksen segaris. Jadi A aksen, P aksen, dan B aksen segaris. Dengan demikian, P aksen merupakan elemen dari garis A aksen B aksen. Karena itu, transformasi garis G merupakan himpunan bagian dari garis A aksen B aksen. Mengapa demikian? Akan dijawab pada kasus 2. Untuk kasus 2 yaitu A antara B dan P. Sedangkan kasus 3 yaitu B terletak di antara A dan P. Dapat dicoba sendiri. Apakah akan diperoleh kesimpulan bahwa ketiga titik yaitu P aksen, B aksen, dan A aksen segaris? Memang benar akan diperoleh kesimpulan tersebut. Bila ketiga titik tersebut segaris, berarti P aksen merupakan elemen garis yang melalui A aksen dan B aksen, atau P aksen merupakan elemen dari A aksen B aksen. Mengapa demikian? Akan dibahas pada slide berikutnya. Langkah selanjutnya untuk membuktikan bahwa T memetakan garis dengan garis, yaitu garis A aksen B aksen merupakan himpunan bagian dari transformasi garis G. Ambil Q aksen elemen garis A aksen B aksen
oleh karena T suatu transformasi. Pasti T bersifat surjektif, artinya ada Ki, sehingga Ki aksen sama dengan T Ki. Andaikan Ki aksen terletak di antara A aksen dan B aksen, maka A aksen Ki aksen plus Ki aksen B aksen sama dengan A aksen B aksen. Andaikan Ki bukan elemen dari garis atau G, maka dengan sifat persamaan segitiga diperoleh A Ki plus Ki B lebih besar dari AB. Kedua ruas dikalikan dengan K lebih dari 0. Maka diperoleh K dikali A Ki plus Ki B lebih besar dari K dikali AB. Kemudian K dikali A Ki plus K dikali Ki B lebih besar dari K dikali AB. Sehingga A aksen Ki aksen plus Ki aksen B aksen lebih besar dari A aksen B aksen. Perhatikan gambar 8.3. Dari gambar tersebut kita lanjutkan ke cara yang ketiga. Ini bertentangan dengan akibat Ki aksen antara A aksen dan B aksen, yaitu A aksen Ki aksen plus Ki aksen B aksen sama dengan A aksen B aksen. Dengan demikian, pengandaian Ki aksen bukan elemen garis G tidak benar. Jadi haruslah Ki merupakan elemen dari garis G atau Ki aksen merupakan elemen dari transformasi garis G. Karena setiap mengambil Ki aksen merupakan elemen garis A aksen B aksen. Kita berhasil menunjukkan bahwa Ki aksen merupakan elemen TG atau transformasi garis G, berarti garis A aksen B aksen merupakan himpunan bagian dari transformasi garis G. Maka terbuktilah bahwa transformasi dari garis G sama dengan garis A aksen B aksen, atau peta suatu garis oleh T adalah garis juga. Kemudian, mari kita buktikan teorema 8.1 poin kedua. T merupakan kesebangunan jika T mengawetkan ukuran sudut. Untuk membuktikan T mengawetkan ukuran sudut, kita andaikan peta dari sudut ABC oleh T adalah sudut A aksen, B aksen, C aksen, atau T sudut ABC sama dengan sudut A aksen, B aksen, C aksen. Menurut 1. Peta garis BA, BC, dan AC berturut-turut adalah garis B aksen, A aksen, B aksen, C aksen, dan garis A aksen, C aksen. Oleh karena itu, peta segitiga ABC oleh T adalah segitiga juga, yaitu segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Karena T kesebangunan, maka A aksen, B aksen sama dengan KAB, A aksen, C aksen sama dengan KAC, dan B aksen, C aksen sama dengan KBC. Sambil memerhatikan gambar 8.4. Kemudian saya akan melanjutkan materi mengenai similaritas.
dengan menggunakan teorema kesebangunan yang unsur-unsurnya sisi, kita simpulkan bahwa segitiga A aksen, B aksen, C aksen isomorfik dengan segitiga ABC. Akibatnya, sudut A aksen, B aksen, C aksen isomorfik dengan sudut ABC atau M sudut A aksen, B aksen, C aksen sama dengan M sudut ABC atau T sudut ABC sama dengan sudut A aksen, B aksen, C aksen. Yang ketiga, T mengawetkan kesejajaran. Diketahui G sejajar dengan H. TG sama dengan G aksen dan TH sama dengan H aksen. Akan dibuktikan bahwa G aksen sejajar dengan H aksen. Andaikan G aksen sejajar dengan H aksen, misal X sama dengan G aksen irisan H aksen, maka X elemen G aksen dan X elemen H aksen. Untuk X elemen G aksen berarti terdapat Y elemen G, sehingga TY sama dengan X. Untuk X sama dengan H aksen berarti terdapat Z elemen H, sehingga TZ sama dengan X. Dari kedua hal tersebut diperoleh TY sama dengan TZ. Karena T kesebangunan yang berarti T transformasi, maka T injektif. Oleh karena itu, dari TY sama dengan TZ, maka Y sama dengan Z. Karena Y elemen dari G, Z elemen dari H, dan Y sama dengan Z, maka Z elemen dari G irisan H atau Y sama dengan G irisan H. Ini berarti G dan H itu berpotongan atau kontradiksi dengan yang diketahui bahwa G sejajar dengan H. Dengan demikian, pengandaian bahwa G aksen sejajar dengan H aksen tidak benar. Jadi haruslah G aksen sejajar dengan H aksen. Untuk selanjutnya, teorema 8.2, yaitu teorema akibat. Kesebangunan mengawetkan ketegak lurusan dua buah garis akan dibuktikan dengan cara ambil garis K tegak lurus dengan M, sehingga sudut antara K dan M adalah 90 derajat ke A. Menurut teorema 8.1 bagian 2, karena T kesebangunan, maka T mengawetkan ukuran sudut. Karena TK sama dengan K aksen, TM sama dengan M aksen, serta sudut antara K dan M adalah 90 derajat, maka sudut antara K aksen dan M aksen adalah 90 derajat juga, atau K aksen tegak lurus dengan M aksen. Jadi, T mengawetkan ketegak lurusan dua buah garis. Kemudian, teorema 8.3. Jika T dan L adalah kesebangunan, maka TL adalah kesebangunan. Akan dibuktikan dengan cara, menurut definisi, karena T dan L adalah kesebangunan, maka T dan L adalah transformasi. Kita tahu bahwa komposisi dua buah transformasi adalah transformasi. Nah, karena T dan L adalah transformasi, maka TL adalah transformasi. Akan ditunjukkan TL adalah kesebangunan. Artinya, ada skala K lebih dari 0, sehingga untuk setiap pasang titik P dan Q, P2 aksen, Q2 aksen sama dengan K, P, Q, dengan P2 aksen sama dengan TL, P, dan Q2 aksen sama dengan TL, Q. Misalkan, LP sama dengan P aksen dan LQ sama dengan Q aksen. Karena L kesebangunan, maka P aksen Q aksen sama dengan TPQ dengan T lebih dari 0. Diketahui bahwa TLP sama dengan TLP sama dengan TP aksen sama dengan P2 aksen, dan TLQ sama dengan TLQ
LQ sama dengan TQ aksen sama dengan Q2 aksen. Karena T kesebangunan, maka P2 aksen Q2 aksen sama dengan L P aksen Q aksen dengan L lebih dari 0. Dari P aksen Q aksen sama dengan TPQ dan P2 aksen Q2 aksen sama dengan LP aksen Q aksen diperoleh hubungan P2 aksen Q2 aksen sama dengan LTPQ atau P2 aksen Q2 aksen sama dengan LTPQ. Karena L lebih dari 0 dan T lebih dari 0, maka LT lebih dari 0. Hal ini dikarenakan TL adalah kesebangunan menurut definisi. Materi selanjutnya dilatasi. Definisi 8.2. Diketahui sebuah titik A dan bilangan positif R. Pemetaan yang berpusat A dengan faktor skalar R disebut dilatasi atau dinotasikan DAR. Jika dan hanya jika untuk setiap titik P di V berlaku. Jika P sama dengan A, maka DARP sama dengan A. Jika P tidak sama dengan A, maka DARP sama dengan P aksen. Dengan P aksen adalah titik pada sinar AP, sehingga garis AP sama dengan R dikali garis AP aksen. Pernyataan ini ekuivalen dengan P aksen, yaitu titik yang mengakibatkan garis AP sama dengan R dikali garis AP aksen. Dari definisi di atas, setiap titik A dan bilangan positif R yang diketahui akan selalu ada sebuah dilatasi yang dinotasikan dengan DAR. Dilatasi merupakan suatu transformasi. Untuk menunjukkannya, dapat dilakukan dengan cara memperlihatkan bahwa DAR surjektif dan DAR injektif. Nah, yang pertama, memperlihatkan DAR surjektif. Untuk memperlihatkan bahwa DAR surjektif, kita harus memperlihatkan bahwa setiap titik pada bidang mempunyai tepat satu peta oleh dilatasi DAR. Ambil Y elemen dari V. Harus diperhatikan bahwa Y mempunyai prapeta. Misalkan X elemen dari garis AY, sehingga AX sama dengan 1 per dikali AY. Dengan menggunakan definisi dilatasi DAR, bila X aksen peta dari X, maka DAR dikali X sama dengan X aksen. Jadi, AX aksen sama dengan R dikali AX, dikali AX aksen sama dengan R dikali 1/R AY, atau AX aksen sama dengan AY. Karena A, X aksen, dan Y segaris, maka X aksen sama dengan Y. Maka itu, kita memperoleh DARX sama dengan Y. Ini berarti Y memiliki prapeta yaitu X. Jadi, DAR adalah surjektif. Kemudian cara yang kedua yaitu menunjukkan DAR injektif. Kita ambil X dan Y, dua titik di V dengan X tidak sama dengan Y. Harus dibuktikan bahwa DARX tidak sama dengan DARY. Andaikan X aksen sama dengan Y aksen, dengan X aksen sama dengan DARX dan Y aksen sama dengan DARY dikali X aksen Y aksen sama dengan 0, maka R dikali XY sama dengan 0 atau XY sama dengan 0. Hal ini disebabkan R tidak sama dengan 0. Nah, ini berakibat X sama dengan Y atau kontradiksi dengan yang kita ambil, yaitu X tidak sama dengan Y. Jadi, pengandaian bahwa X aksen dan Y aksen tidak benar. Oleh karena itu, haruslah X aksen tidak sama dengan Y aksen atau DARX tidak sama dengan DARY. Jadi, DAR injektif. Karena
DAR surjektif dan injektif, maka DAR adalah transformasi. Sifat dilatasi berikutnya yang akan kita pelajari adalah tentang kesebangunan. Untuk memperlihatkan hal tersebut, ambillah dua titik sebarang di bidang, misalnya P dan Q. Harus diperlihatkan P aksen Q aksen sama dengan R kali PQ dengan R lebih dari 0, P aksen sama dengan DARP, dan Q aksen sama dengan DARQ. Nah, berikut ini ada beberapa kasus yang mungkin terjadi. Yang pertama, salah satu titik merupakan dilatasi. Misalnya, P sama dengan A, Q tidak sama dengan A. Ini sama dengan Q sama dengan A, P tidak sama dengan A, P aksen sama dengan P sama dengan A, dan Q aksen sama dengan DARQ. Sehingga P aksen Q aksen sama dengan A aksen Q aksen sama dengan R dikali AQ sama dengan R dikali PQ. Nah, yang kedua, P tidak sama dengan A dan Q elemen dari garis AP. Andaikan P antara A dan Q, menurut aksioma urutan, AP plus PQ sama dengan AQ. Dari persamaan tersebut, kita memperoleh hubungan bahwa AP kurang dari AQ. Karena R lebih dari 0, pertidaksamaan di atas dapat diubah menjadi R dikali AP kurang dari R dikali AQ atau AP aksen kurang dari AQ aksen. Mengapa? Nah, akan dijelaskan berikutnya. Saya akan menerangkan lanjutan dari Mbak Rafika, yaitu berdasarkan teorema urutan, P aksen terletak di antara A dan Q aksen, sehingga P aksen Q aksen sama dengan A Q aksen dikurangi AP aksen. Jadi P aksen Q aksen sama dengan RAQ dikurangi RAP sama dengan RAQ dikurangi AP sama dengan RPQ. Yang ketiga, AP dan Q tak segaris. Untuk kasus ini kita tentukan dahulu peta-peta titik A, P, Q, dan yaitu DAR A. A aksen DARP sama dengan P aksen dan DARQ sama dengan Q aksen, sehingga AP aksen sama dengan RAP dan AQ aksen sama dengan RAQ. Coba lihat gambar 8.11. Kita bentuk perbandingan berikut. AP aksen dibagi AP sama dengan AQ aksen dibagi AQ sama dengan R. Dengan menggunakan teorema kesebangunan S, SD, dan S, segitiga AP aksen Q aksen sama dengan segitiga APQ. Akibat kesebangunan tersebut, sisi-sisi kedua segitiga yang seletak adalah sebanding. Jadi P aksen Q aksen dibagi PQ sama dengan AP aksen dibagi AP sama dengan R, atau P aksen Q aksen dibagi PQ sama dengan R, atau P aksen Q aksen sama dengan RPQ. Karena titik P dan Q yang diambil di atas sebarang, berarti berlaku P aksen Q aksen sama dengan PQ untuk semua titik P dan Q pada bidang jika DAR adalah keseimbangan. Selanjutnya, pembuktian teorema 8.4. Setiap dilatasi adalah kesebangunan karena kesebangunan memetakan garis menjadi garis serta mengekalkan kesejajaran dan ketegak lurusan. Berarti dilatasi juga mempunyai sifat tersebut. Selain itu,
dilatasi mempunyai sifat seperti pada teorema 8.5 dan bisa dilihat sendiri. Yang pertama, pusat dilatasi pada S, dan yang kedua A yang tidak dilatasi pada S. Menurut teorema kebangunan segitiga APG sama dengan APG atau SSDS, akibatnya sudut APG sama dengan sudut AP aksen Q aksen atau S tidak sama dengan P aksen Q aksen, karena P dilatasi S dan Q dilatasi S pada P aksen dilatasi S aksen dan Q aksen dilatasi S aksen yang melalui titik P aksen dan Q aksen. Hanya ada sebuah garis, yaitu S aksen sama dengan P aksen Q aksen. Kita lanjut materi ke komposisi dilatasi. Dilatasi merupakan transformasi. Oleh karena itu, pada dilatasi kita dapat membuat komposisi-komposisi, baik dengan dilatasi itu sendiri maupun dengan jenis transformasi isometri yang pada komposisi tersebut memuat satu dilatasi atau lebih. Manfaat utama komposisi tersebut diantaranya untuk menentukan koordinat peta suatu titik oleh dilatasi tertentu. Bagaimana caranya menentukan peta titik P, X, Y oleh suatu dilatasi dengan pusat O 0.0 dan faktor skalar R. Misalnya, peta P, X, Y adalah P aksen, X aksen, Y aksen, dan DAR P sama dengan P aksen, maka OP aksen sama dengan ROP atau OP aksen sama dengan ROP sama dengan X aksen dikurangi 0, Y aksen dikurangi 0 sama dengan R X dikurangi 0, Y dikurangi 0 atau X aksen Y aksen sama dengan R X Y. Dari persamaan tersebut kita memperoleh X aksen sama dengan RX dan Y aksen sama dengan RY. Jika koordinat titik P aksen RX, RY, maka itu TOR P sama dengan TOR XY sama dengan RX, RY untuk setiap P, X, Y. Bisa dilihat sendiri gambar 8.14. Bila pusat dilatasi adalah A, AB, dan faktor skala adalah RDAR, dapat diberikan menjadi komposisi antara translasi dan dilatasi sebagai berikut. Bisa dilihat ya hasilnya, dan gambarnya di 8.5. Pembuktian dari teorema 8.6, jika DAR adalah sebuah dilatasi dengan pusat A, AB, dan faktor skala R, maka untuk PXY sekarang titik di bidang berlaku DARP sama dengan RX tambah A 1 kurangi R, RY ditambah B 1 kurangi R. Diketahui
pada T yang memetakan PXY pada titik P aksen sama dengan T, P sama dengan RX ditambah C, RY ditambah D dengan R kurang dari 0 dan R tidak sama dengan 1, maka padanan T tersebut adalah suatu dilatasi. Untuk menentukan pusat dilatasi tersebut, kita ubah C dan D menjadi C sama dengan C bagi 1 kurangi R dikali 1 dikurangi R, dan D sama dengan D dibagi 1 kurangi R 1 kurangi R. Dengan demikian P sama dengan RX ditambah C dibagi 1 kurangi R 1 kurangi R RY plus D per 1 kurangi R 1 kurangi R. Berdasarkan teorema 8.6, pusat dilatasi T sama dengan C bagi 1 kurangi R titik D bagi 1 kurangi R. Sebagai lanjut penggunaan teorema yang tadi, berikut ini adalah lihat komposisi dua dilatasi. Pada umumnya, hasil komposisi dua dilatasi adalah sebuah dilatasi kecuali bila syarat tertentu tidak dipenuhi, yaitu jika perkalian faktor skala sama dengan 1, maka komposisi dua dilatasi adalah translasi. Ketentuan hasil komposisi dua dilatasi tersebut dituangkan seperti pada teorema 8.7. Teorema 8.7. Komposisi dua dilatasi DAR dan DBS dengan A tidak sama dengan B adalah suatu dilatasi DCRS dengan C pada AB jika RS tidak sama dengan 1. Sementara itu, bila RS sama dengan 1, komposisi dua dilatasi tersebut adalah suatu translasi yang sejajar dengan AB. Pembuktiannya bisa dilihat sendiri, gambarnya 8.16. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bukti lanjutan pada teorema 8.7. Pada teorema sebelumnya, dilatasi DAR sama dengan RX plus A 1 min R, RY plus B 1 min R, di mana pusat adalah A, yaitu A, B. Untuk mengetahui pusat dari DBS DAR, kita bentuk sebagai berikut, di mana DBS DARP sama dengan SRX plus B 1 min S per 1 min SR dikalikan 1 min SR, SRY. Pengubahan dibenarkan bila SR tidak sama dengan 1. Mengapa? Karena DBS DAR adalah suatu dilatasi DC, SR dengan pusat C, B1 min S per 1 min SR, 0, dan faktor skala SR tidak sama dengan 1. Karena ordinat dari titik C adalah 0, C pun terletak pada sumbu X atau pada garis AB atau pada garis hubung pusat-pusat dilatasi yang dikomposisikan. Nah, dari DBS DARP sama dengan SRX plus B1 min S per 1 min SR dikalikan 1 min SR, SRY. Jika SR sama dengan 1 dan A tidak sama dengan B, maka B tidak sama dengan 0. Ini berarti komposisi DBS DAR tersebut merupakan translasi searah garis AB, sebab untuk sebarang titik P, X, Y dipetakan ke titik P aksen X plus B min BS, Y.
Dari persamaan komposisi DPS DAR X, Y sama dengan SRX plus B1 min S per 1 min SR dikalikan 1 min SR, SRY. Bila pusat-pusat dilatasinya sama, yaitu B sama dengan A, maka komposisi dua dilatasi tersebut adalah sebuah dilatasi dengan pusat A atau B dan dengan faktor skala RS. Apabila RS tidak sama dengan 1. Bila RS sama dengan 1, komposisi dilatasi tersebut merupakan pemetaan identitas. Nah, hal di atas dapat dinyatakan dalam teorema berikutnya. Teorema 8.8, di mana teorema itu berbunyi, jika dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar R dan dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar S adalah dua buah dilatasi dengan pusat yang sama, yaitu pada A, maka dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar R dan dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar S sama dengan dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar SR jika RS tidak sama dengan 1. Kemudian dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar R dan dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar S sama dengan I atau identitas jika RS-nya sama dengan 1. Dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar R dan dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar S sama dengan dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar S, dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar R. Buktinya, yang poin A, ambil titik P pada X, Y dan A pada A, B. Dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar P sama dengan dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar R, X, Y sama dengan Rx plus A kali 1 min R, Ry plus B kali 1 min R sama dengan X aksen, Y aksen sama dengan P aksen. Lalu dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar S, P aksen, sama dengan dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar S, X aksen, Y aksen, sama dengan SX aksen plus A kali 1 min S, SY aksen plus B kali 1 min S, sama dengan dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar R, dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar SP, sama dengan dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar S, dikalikan dengan dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar R, X, Y, sama dengan dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar R, dikalikan dengan Rx plus A kali 1 min R, Ry plus B kali 1 min R, sama dengan S kali Rx plus A kali 1 min R plus A kali 1 min S, S kali Ry plus B kali 1 min R plus B kali 1 min S. Maka didapatkan hasil SRX plus A kali 1 min SR, SRY plus B kali 1 min R sama dengan dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar SRP. Lalu, bukti yang poin B, bila RS sama dengan 1, maka dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar R, dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar SB sama dengan 1 kali X plus A kali 1 min 1, 1 kali Y plus B kali 1 min 1 sama dengan X, Y, di mana X, Y sama dengan B. Selanjutnya ada teorema 8.9 yang berbunyi untuk setiap dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar R, balikannya adalah dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar seper R. Nah, buktinya sendiri itu kita perhatikan persamaan komposisi dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar R dan dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar S sama dengan I atau identitas dengan RS sama dengan 1, maka S sama dengan seper R. Maka dari itu, dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar R
dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar S sama dengan dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar 1/R. Dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar R sama dengan I atau identitas. Jadi, inverse dari dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar R sama dengan dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar 1/R. Nah, berikut ini dibahas cara melukis titik pusat komposisi dilatasi yang berpusat pada B dengan faktor skalar S dan dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar R. Yang pertama, pilih sebuah titik P sebarang yang tidak pada garis AB. Titik P sebarang yang tidak pada garis AB. Kemudian tentukan peta titik P oleh dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar R. Misalnya P aksen sama dengan dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar R, P. Selanjutnya tentukan peta P aksen oleh dilatasi yang berpusat pada B dengan faktor skalar S. Misalnya P double aksen sama dengan dilatasi yang berpusat pada B dengan faktor skalar S, P aksen. Atau P double aksen sama dengan dilatasi yang berpusat pada B dengan faktor skalar S. Dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar RP. Selanjutnya buat garis melalui P dan P double aksen. Perpotongan garis AB dengan P double aksen adalah titik pusat dilatasi komposisi, di mana dilatasi yang berpusat pada B dengan faktor skalar S, dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar R. Misalnya, hasil komposisi dari dilatasi yang berpusat pada B dengan faktor skalar S, dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar R sama dengan dilatasi yang berpusat pada C dengan faktor skalar K. Maka C pada garis AB yang merupakan perpotongan antara garis yang melalui suatu titik tertentu dan bayangannya oleh dilatasi yang berpusat pada B dengan faktor skalar S, dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar R dengan garis AB. Lalu ada teorema 8.10. Diketahui translasi AB dan dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar 2 dan dilatasi yang berpusat pada B dengan faktor skalar setengah. Maka translasi AB sama dengan dilatasi yang berpusat di A dengan faktor skalar 2, dilatasi yang berpusat pada B dengan faktor skalar setengah. Untuk buktinya sendiri, menurut teorema 8.7, kalau faktor skala komposisi dilatasi RS sama dengan 1, maka komposisi dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar 2 dan dilatasi yang berpusat pada B dengan faktor skalar 1/2 adalah translasi. Misalnya, translasi CD sama dengan dilatasi yang berpusat di A dengan faktor skalar 2, dilatasi yang berpusat pada B dengan faktor skalar setengah. Akan ditunjukkan bahwa translasi CD sama dengan translasi AB dengan memperlihatkan garis CD sama dengan garis AB. Kemudian kita cari peta titik B oleh translasi CD dengan berikut ini. Translasi CDB sama dengan dilatasi yang berpusat di A dengan faktor skalar 2, dilatasi yang berpusat di B dengan faktor skalar setengah B sama dengan dilatasi yang berpusat di A dengan faktor skalar 2B, maka akan dihasilkan B double aksen. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar 8.18. Ya, selanjutnya, karena dilatasi yang berpusat di A dengan faktor skalar 2B sama dengan B double aksen, maka garis AB aksen, maksud saya itu ada garis AB double aksen sama dengan 2 kali AB. Artinya, B adalah titik tengah dari AB double aksen. Jadi, AB sama dengan B double aksen. Translasi CDB sama dengan B double aksen. Menurut definisi CD sama dengan B double aksen, dari AB sama dengan B double aksen dan
CD sama dengan B double aksen. Dengan menggunakan sifat transitif, kita peroleh AB sama dengan CD. Jadi, translasi AB sama dengan translasi CD sama dengan dilatasi yang berpusat di A dengan faktor skalar 2, dilatasi yang berpusat pada B dengan faktor skalar setengah. Nah, selanjutnya ada teorema 8.11. Translasi 2 AB sama dengan dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar 3, dilatasi yang berpusat pada B dengan faktor skalar 1/3. Selanjutnya, translasi BAB sama dengan dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar n+1 dan dilatasi yang berpusat pada B dengan faktor skalar 1/n+1 dengan n bilangan asli. Bila dilatasi dikomposisikan dengan refleksi atau rotasi, hasil komposisinya bukan dilatasi dan juga bukan isometri. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar 8.19 yang ada di slide selanjutnya. Bandingkan segitiga ABC dengan bayangannya oleh transformasi D atau dilatasi yang berpusat pada K dengan faktor skalar 2/K mu T. Berdasarkan contoh ini, dilatasi yang berpusat pada K dengan faktor skalar 2/3 mu T bukan isometri. Sementara itu, garis A, B double aksen, B, B double aksen, dan C, C double aksen tidak kongruen. Hal ini menjamin bahwa dilatasi yang berpusat pada K dengan faktor skalar 2/3 mu T bukan dilatasi. Pada gambar 8.19, secara umum dapat dikatakan bahwa komposisi antara dilatasi dan isometri tidak selalu menghasilkan dilatasi atau isometri. Hasil komposisi tersebut merupakan kesebangunan. Tampaknya tidak sukar untuk memperlihatkan bahwa komposisi dua kesebangunan adalah kesebangunan, karena setiap isometri adalah kesebangunan yang faktor skalanya 1 dan setiap dilatasi juga kesebangunan. Nah, karena hal ini, kita dapat memperoleh teorema 8.12. Teorema 8.12 berbunyi, komposisi sejumlah dilatasi dan isometri adalah kesebangunan. Untuk membuktikan teorema tersebut, bisa diperhatikan contoh 8.3, di mana contoh berbunyi, pada contoh ini akan diperlihatkan penggunaan dilatasi untuk membuktikan bahwa ketika garis berat suatu segitiga berpotongan di satu titik. Nah, bisa diperhatikan dulu gambarnya ya. Andaikan M adalah titik tengah AC dan N adalah titik tengah BC, misalnya X untuk titik pada AN sehingga AX sama dengan 2XN dan Y pada BM sehingga BY sama dengan 2YM. Kita buktikan bahwa X sama dengan Y berturut-turut. Akan diperoleh X sama dengan dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar 2/3N dan N sama dengan dilatasi yang berpusat pada B dengan faktor skalar setengah C. Jadi, X sama dengan dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar 2/3, dilatasi yang berpusat pada B dengan faktor skalar setengah C. Sementara itu, dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar 2/3 inversnya sama dengan dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar 3/2 dan inverse dari dilatasi yang berpusat pada B dengan faktor skalar setengah sama dengan dilatasi yang berpusat pada B dengan faktor skalar 2. Maka C sama dengan dilatasi yang berpusat pada B dengan faktor skalar 2, dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar 3/2X. Y sama dengan dilatasi yang berpusat pada B
dengan faktor skalar 2 per 3M, dan M sama dengan dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar setengah C. Jadi, Y sama dengan dilatasi yang berpusat pada B dengan faktor skalar 2 per 3, dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar setengah. Sementara itu, C sama dengan dilatasi yang berpusat pada B dengan faktor skalar 2, dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar 3 per 2X, maka Y sama dengan dilatasi yang berpusat pada B dengan faktor skalar 2 per 3, dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar setengah, dilatasi yang berpusat pada B dengan faktor 2, dan dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar 3 per 2X. Karena dilatasi yang berpusat pada B dengan faktor skalar 2 per 3 sama dengan dilatasi yang berpusat pada B dengan faktor skalar 1/3 dari dilatasi yang berpusat pada B dengan faktor skalar 2, dan dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar 3 per 2 sama dengan dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar setengah, dan dilatasi yang berpusat pada A dengan faktor skalar 3. Maka didapatkan Y sama dengan dB sepertiga dB2 dikalikan dengan dA setengah dB2 dikalikan dengan dA setengah dA3X sama dengan dB setengah dikalikan dengan dB2 dA setengah, kemudian dikalikan dengan dB2 dA setengah, dan dikalikan dengan dA3X sama dengan dB setengah dikalikan dengan translasi BA, kemudian translasi BA dikalikan dengan dA3X sama dengan dB setengah, maksud saya dB sepertiga dikalikan dengan translasi BA, kemudian dA3X sama dengan dB sepertiga dikalikan dengan dB3 dan dB sepertiga dikalikan dengan dA3X sama dengan dB sepertiga dB3 dikalikan dengan dB sepertiga dA3 dikalikan dengan X. Nah, dari dilatasi tersebut menghasilkan identitas hanya X yang tetap. Jadi identitas dikalikan dengan identitas dikalikan dengan X, maka akan menghasilkan nilai X. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok 10. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui WhatsApp pribadi maupun WA group. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 10